tadi, selain kita juga ditunjukkan oleh orang lain tentang apa yang penting, ternyata caranya masih meniru cara orang lain. Padahal dalam hal pendidikan itu ketika mengajar itu bukan berada di ruang kosong, kita punya kurikulum, punya budaya, punya kebutuhan yang mungkin berbeda dengan orang lain. Jadi Pak yang penanya barusan, saya itu telah mencoba bagaimana kalau kita setuju dengan apa yang menurut orang lain penting, saya mencoba bagaimana membelajarkan itu semua pada anak didik kita dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan di kita, gitu ya. Kita harus ingat, yang kita bangun itu adalah bukan rumah, tetapi manusia. Kalau rumah jelek, tinggal buang. Tapi kalau manusia yang dibangun ternyata tidak memiliki kriteria seperti yang diharapkan, maka yang rugi bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga diri orang lain. Orang lain yang berhubungan dengan anak-anak yang pernah kita didik, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang mungkin Bapak sudah punya anak atau juga mungkin belum punya anak, tapi suatu saat ingin anak, pasti ingin anaknya itu memperoleh hal yang terbaik dalam hidupnya. Nah, saya berdasarkan pengalaman hidup berpikir bahwa kalau kita ingin anak-anak kita itu dalam hidupnya memperoleh banyak kebaikan atau sempurna hidupnya, maka jangan hanya mempersiapkan anak saja, anak diri sendiri, tapi anak orang lain pun harus dididik dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kebetulan ada anak yang kita didik itu adalah calon presiden 10 tahun, 20 tahun kemudian, kalau dididik dengan baik, insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan bagi anak kita yang kebetulan tidak jadi presiden. Atau ada anak orang lain yang kita didik dengan baik, ternyata dia menjadi tetangga anak kita. Atau menjadi ilmuwan bangsa kita. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikannya. Jadi yang mode yang tadi saya tawarkan itu adalah dalam rangka membantu ibu bapak bagaimana membelajarkan apa yang menurut orang lain penting dan kita penting, tetapi nah, insya Allah kurikulum yang tertuang di dalam kurikulum kita akan selesai, bahkan lebih cepat itu selesainya ternyata kalau kita memberikan kesempatan pada siswa untuk membaca. Nah sekarang kalau siswa mengalami kesulitan, tidak masalah. Itu artinya dia perlu bantuan. Nah, tetapi di sini kalau ada siswa yang belum bisa memahami karena secara mandiri dia mengalami kesulitan, jangan khawatir. Mungkin saja ada anak yang lain yang bisa membantunya begitu. Nah, jadi kelihatan ya, jadi akan bermanfaat juga bagi siswa yang sudah rajin. Jadi ada kesempatan dia mengajari temannya. Nah, yang namanya mengajari teman itu tidak semua siswa mau. Nah, kita harus memberikan juga pemahaman pada dia bahwa ketika dia itu membantu, bukan hanya melatih komunikasinya menjadi lebih bagus, tetapi juga retensinya itu akan bertahan yang paling lama begitu. Nah, jadi kalau seorang anak bertanya kepada orang yang lebih pandai, maka yang mendapatkan keuntungan lebih banyak itu adalah yang menjadi tutornya, menjadi terampil berkomunikasi dan juga daya ingat terhadap apa yang sudah dipahaminya itu paling lama begitu, paling lama gitu. Dengan cara teaching others itu akan memberikan retensi yang paling lama. Kemudian yang lain, kebaikan yang lain. Mungkin saja dia itu orang yang rajin, pandai, bisa membantu temannya itu yang kurang misalkan sehingga mengerti. Bisa saja suatu saat yang namanya dunia itu berputar begitu ya. Suatu saat dalam kehidupannya justru si anak yang lambat belajar ini yang berhasil. Nah, kalau dia ingat kebaikan daripada temannya yang pernah membantu selama sekolahnya sehingga dia bisa lulus segala macam, mungkin suatu saat akan membantu dia. Nah, jadi di sini yang membantu dapat kebaikan yang lebih banyak. Nah, kita sebagai guru harus mampu menyadarkan anak yang rajin, pandai untuk belajar membantu temannya untuk kebaikan yang lebih banyak sebenarnya buat dia itu. Nah, jadi tidak masalah kalau ada kesulitan segala macam, tidak semuanya bisa mengerti. Yang penting kita berupaya meminta dia belajar mandiri dulu kepada temannya atau oleh kita sendiri. Kemudian yang lain ini mungkin perlu menjadi pemikiran juga begitu ya. KPS itu penting, alat peraga itu penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperoleh konsep-konsep yang sebenarnya sudah ada di dalam buku. Gitu. Nah sekarang
kenyataannya di lapangan bagaimana? Apakah memang semua konsep yang ada di buku itu diperoleh lewat pendekatan keterampilan proses, lewat percobaan-percobaan, kemudian mereka menemukan konsep tersebut? Nah,